Kakak kandung Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon, Benny Indrayana membantah adiknya tidur di hotel dan punya banyak uang. Nyatanya saat dikunjungi di Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024, Sudirman justru mengaku masih sempat mengalami penyiksaan. Tidak tidur di hotel, Sudirman ternyata ditempatkan di tahanan perempuan saat dipindah ke Polda Jabar. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Sudirman sedang berada di sebuah ruangan yang nyaman. Dinarasikan kalau Sudirman tidur di hotel dan memiliki uang banyak. Hal itu dibantah oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Prialianti. Ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar, kata Titin usai mengunjungi Sudirman, dikutip dari siaran live TikTok di akunnya, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Pada kenyataannya, Sudirman saat dibawa ke Polda Jabar ditempatkan di tahanan khusus. Di tahanan perempuan, dipisahkan, kata Titin lagi. Titin juga mengatakan, berdasarkan pengakuan Sudirman, ia tidak pernah memegang ponsel. Rupanya ponsel yang dipakai untuk merekam video itu bukan milik Sudirman. Itu, HP, juga dipinjami tapi diambil lagi, ungkap Titin. Bahkan menurut pengakuan Sudirman, dirinya tidak pernah mengirim pesan WhatsApp ke kakaknya dan mengaku sudah nyaman. Diduga, chat yang dikirim ke Benny Indrayana itu hanya karangan saja. Kakaknya juga nanya benar gak Sudirman ngomong sudah nyaman, ternyata dia tidak pernah wah seperti itu, jelas Titin lagi. Saat dikunjungi Titin dan keluarganya, Sudirman pun sempat mengeluh sakit di bagian belakang punggungnya. Gak bisa duduk terlalu lama, dia cerita itu ditembak peluru karet waktu di Polres Cirebon, kata Titin. Saat Pegi Setiawan ditangkap, rupanya hanya Sudirman yang disimpan di Polda Jabar. Kemungkinan, kata Titin, hal itu dikarenakan menurut keluarganya Sudirman paling lemah di antara 6 terpidana lainnya. Kalau dalam tekanan dia pasti tidak akan tahan, apalagi dapat perlakuan tidak nyaman, dia pasti mengakui apa yang tidak dia lakukan, beber Titin Prialianti lagi. Kepada Titin dan keluarganya, Sudirman mengaku saat diambil dari lapas, sempat diinterogasi oleh penyidik di Polda Jabar. Sampai pukul 4 waktu Indonesia Barat dia ngomong tidak melakukan, tapi saat dilakukan kekerasan dia tidak tahan, dia disiram air panas, di Polda setelah diambil dari Cirebon, kata Titin. Dia sebutin namanya, yang menyiram, cuma saya gak ngeh, tambahnya. Titin juga membantah keterangan pengacara Sudirman yang baru soal adanya pengakuan memukul korban sebanyak 6 kali. Kalau ada ungkapan Sudirman mengaku 6 kali, itu ada tekanan, karena hanya dia yang ada di Polda pada penangkapan Pegi itu, tandasnya. Sebelumnya, Benny Indrayana mengaku sempat mendapat pesan WhatsApp yang katanya dari Sudirman. Pesan itu diterima Benny beberapa hari setelah Pegi Setiawan ditangkap. Isi pesan itu mengatakan kalau Sudirman sudah nyaman. Kemudian ada beberapa oknum hendak menjemput Benny untuk mencabut kuasa terhadap Titin Prialianti. Saat itu, oknum tersebut juga sempat memperlihatkan video yang viral disebut Sudirman tinggal di hotel mewah. Terpidana kasus Vina, Sudirman akhirnya kini sudah bisa bertemu dengan keluarganya dan mantan pengacaranya, Titin. Sempat tak bisa bertemu, kakak Sudirman, Benny Indrayana kini bisa mengobrol banyak dengan adiknya. Kepada Benny, ia menceritakan kejadian selama dirinya berada di Polda Jabar. Sudirman mengaku masih mendapat penyiksaan seperti di tahun 2016. Ia mengaku dilempar batu hingga disiram dengan air panas. Diketahui, Sudirman dipisahkan dari 6 terpidana lainnya setelah Pegi ditangkap, menurut isu ia mendapat perlakuan yang istimewa dari Polda Jabar. Namun hal itu dibantah oleh Sudirman, pasalnya ia masih menerima perlakuan yang tidak semestinya di Polda Jabar. Sudirman bahkan menyebutkan nama oknum yang melemparkan batu dan menyiram dirinya dengan air panas.
Kakak kandung Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon, Benny Indrayana membantah adiknya tidur di hotel dan punya banyak uang. Nyatanya saat dikunjungi di Lapas Bancai, Bandung pada Kamis, 22 Agustus 2024, Sudirman justru akui masih sempat mengalami penyiksaan. Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan Sudirman sedang berada di sebuah ruangan yang nyaman. Dinarasikan kalau Sudirman tidur di hotel dan memiliki uang banyak, hal itu dibantah oleh kuasa hukum keluarga Sudirman, Titin Prialianti. Pada kenyataannya, Sudirman saat dibawa ke Polda Jabar ditempatkan di tahanan khusus perempuan. Titin juga katakan berdasarkan pengakuan Sudirman, ia tidak pernah memegang ponsel, rupanya ponsel yang dipakai untuk merekam video itu bukan milik Sudirman. Bahkan menurut pengakuan Sudirman, dirinya tak pernah kirim pesan WhatsApp ke kakaknya dan mengaku sudah nyaman, ia mengaku chat itu hanya karangan saja. Teman almarhum Eki sekaligus pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku emosi dituduh cuma koar-koar di media sosial. Membantah hal itu, Franciscus Marbun mengaku sudah menyampaikan keterangannya di depan tim sus yang menangani kasus Vina Cirebon. Bahkan sebelum muncul di media sosial, Franciscus mengaku sudah lebih dulu menyampaikan ke tim sus di Bareskrim Polri. Frans memutuskan muncul ke publik setelah mendengar pernyataan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni soal kondisi helm Eki. Pada pernyataannya itu, Pitra mengatakan kalau kondisi helm Eki pasca kejadian kasus Vina Cirebon tidak rusak. Padahal menurut Franciscus Marbun, helm itu dalam kondisi hancur dan patah di bagian depannya. Sementara foto yang diperlihatkan oleh Pitra yakni kondisi helm di bagian samping dan belakang. Terkait pertanyaan Pitra soal kaca helm yang tidak pecah, Frans mengatakan kalau kaca helm itu elastis. Frans pun emosi saat dibilang jangan hanya koar-koar di media sosial. Sebab Pitra mengatakan kalau para saksi seharusnya menyampaikan fakta ke polisi, bukan bicara di media sosial. Franciscus pun menegaskan kalau dirinya tak hanya koar-koar di medsos tapi sudah menyampaikan ke tim sus Mabes Polri. Bahkan Frans membantah kalau dia dan teman-teman Eki yang lain merupakan ciptaan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, ia meminta teman-teman Eki yang baru muncul untuk tidak asal bunyi. Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya punya backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Frans mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Frans mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah. Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Frans juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Frans, Pitra Romadoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Frans ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Soal keterangan saya yang saya pertanggungjawabkan di Bareskrim, tim sus itu, sudah saya sampaikan dari 2 bulan lalu, sekarang saya baru muncul, kata dia. Meski lantang melawan pengacara Ibtu Rudiana, Franciscus mengaku hingga saat ini dirinya tak didampingi pengacara. Padahal beberapa teman Eki dan Vina seperti Liga Akbar, Widi, dan Mega sudah didampingi pengacara masing-masing. Frans pun mengaku sudah banyak mendapat tawaran dari pengacara. Udah banyak yang nawarin dampingi GW, bahkan dari Peradi juga banyak, tapi GW yang nolak dengan alasan mungkin untuk saat ini belum diperlukan kalau GW punya pengacara, kata dia.
Namun rupanya di balik keberaniannya melawan Pitra tanpa pengacara, Franz punya backingan yang cukup kuat. Ternyata ia memiliki banyak keluarga yang berprofesi sebagai pengacara. Bahkan Franz juga selalu berkonsultasi dengan keluarganya itu sebelum bicara di depan publik. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman, akan dijenguk oleh keluarganya. Keluarga Sudirman hari ini, Kamis, 22 Agustus 2024, sudah berangkat ke Lapas Bancai Bandung dari Cirebon, Jawa Barat. Mereka berangkat sejak pagi hari dan berharap bisa bertemu dengan Sudirman tanpa adanya penjagaan ketat seperti beberapa waktu lalu saat di Polda Jabar. Titin Prialianti, mantan kuasa hukum Sudirman mengatakan, keluarga yang berangkat yakni kakak dan kedua orang tua Sudirman. Pihak keluarga, kata Titin, berharap kunjungan ini bisa lebih leluasa. Mudah-mudahan betul, karena kan waktu di Polda Jabar yang boleh menengok Sudirman hanya bapak dan ibunya. Itu pun dikelilingi oleh penyidik. Tapi mudah-mudahan di Lapas Bancai Bandung hal itu tidak terjadi, sehingga Beni, kakak Sudirman, bisa masuk ke Lapas Bancai. Begitupun juga anggota Peradi yang sudah ditunjuk keluarga untuk mendampingi keluarga Sudirman, ujar Titin, dikutip dari tribunjabar.id. Diwartakan sebelumnya Sudirman sempat dikabarkan menghilang, setelah kuasa hukum yang ditunjuk oleh Polda Jabar memegang kuasa. Namun, kini Sudirman telah diketahui keberadaannya. Salah satu terpidana kasus Vina ini diduga telah dipindahkan ke Lapas Bancai Bandung. Kabar ini diperoleh dari informasi yang diterima mantan kuasa hukum Sudirman, Titin Prialianti, dari Peradi di Bandung. Titin menuturkan, pihak keluarga Sudirman juga bakal melakukan kunjungan ke Lapas Bancai. Selain itu, keluarga Sudirman, salah satu terpidana kasus Vina, ingin kembali ke pengacara yang lama, Titin Prialianti. Mereka juga meminta supaya Sudirman bisa dikembalikan ke Lapas Cirebon. Hal tersebut diungkapkan oleh Titin Prialianti, mantan kuasa hukum Sudirman. Ibtu Rudiana rupanya sempat membenturkan kepalanya saat berada di kamar mayat pada 8 tahun silam. Hal itu dilakukan Ibtu Rudiana usai melihat putranya Eki sudah tak bernyawa terbujur kaku di ruangan kamar mayat rumah sakit. Di sisi lain, tingkah Eki sebelum ditemukan tewas bersama Vina pun kini menjadi sorotan. Teman dekat almarhum Eki di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun mengaku, saat malam kejadian ia sempat melihat langsung jasad Eki yang terbaring di kamar jenazah rumah sakit. Bahkan, kata dia, malam itu ia yang datang bersama teman-temannya sempat bertemu dengan ayah Eki yakni Ibtu Rudiana. Menurutnya, malam itu ia lebih dulu tiba di kamar mayat dibandingkan ayah Eki. Franciscus Marbun melanjutkan, malam itu Ibtu Rudiana langsung melihat jasad putranya di kamar mayat. Franz menyebut, Ibtu Rudiana datang langsung menangis di dalam kamar mayat. Keluar air mata, tapi nangisnya nangis cowok gitu, gak begitu keras nangisnya, sambung Franz. Bahkan, ia mengaku melihat Ibtu Rudiana membenturkan kepalanya di dinding kamar mayat. Belum diketahui secara pasti makna di balik Ibtu Rudiana membenturkan kepalanya ke dinding kamar mayat. Melihat orang tua Eki di dalam kamar mayat, ia dan rekannya pun memilih keluar dari ruangan tersebut. Tingkah Eki sebelum tewas dibongkar temannya Franciscus Marbun. Bahkan, kini tingkah Eki di atas motor cukup menuari sorotan publik. Franciscus Marbun membuka video penampakan saat Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon. Ia pun menunjukkan bukti cara Eki mengendarai motor sebelum kasus Vina Cirebon yang cukup ugal-ugalan. Franciscus Marbun menerangkan konvoi itu dalam rangka saat menuju ke Kuningan, Jawa Barat. Franciscus Marbun mengatakan bahwa orang yang berdiri di atas motor bukan Eki. Tapi yang mengendarai motornya adalah Eki. Terpidana kasus Vina Cirebon, Sudirman kini berada di Lapas Bancai Bandung. Politikus Gerindra Deddy Mulyadi menguak alasan Sudirman kini diperlakukan istimewa oleh penyidik Polda Jabar. Hal itu dikatakan Deddy Mulyadi saat bertemu dengan keluarga Sudirman di Lembur Pakuan, Subang. Saat itu, kakak Sudirman bernama Beni menyampaikan kabar gembira kepada Deddy Mulyadi mengenai keberadaan adiknya. Meskipun keberadaan Sudirman sudah diketahui, namun Deddy Mulyadi mengakui secara hukum keterangannya membuat pusing. Pasalnya, 6 terpidana kasus Vina Cirebon lainnya telah mengajukan peninjauan kembali, PK, karena tidak mengakui terlibat kasus tersebut.
Sedangkan, Sudirman mengakui perbuatannya yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, BAP. Di mana, Sudirman mengakui telah memukul korban. Dedi menuturkan Sudirman di pengadilan dan saat di BAP penyidik mengakui telah memukul Eki sebanyak 6 kali. Benny lalu menuturkan bahwa saat peristiwa Vina terjadi Sudirman berada di rumah pada Sabtu 27 Agustus 2016. Kala itu, Sudirman berada di rumah bersama adiknya Lilis serta saksi bernama Arfan dan kakak ipar Arfan bernama Tono. Dedi lalu menilai wajar bila penyidik Polda Jabar memiliki keyakinan kasus Vina Cirebon merupakan pembunuhan. Keyakinan itu bersumber dari informasi yang disampaikan Sudirman. Di mata penyidik, kata Dedi, maka pengakuan Sudirman yang jujur dibanding terpidana kasus Vina Cirebon. Dedi menuturkan kecurigaan seluruh dugaan penyidik itu dapat dipatahkan dengan alat bukti. Alat bukti itu termasuk keterangan saksi. Dedi mengingatkan saksi yang meringankan Sudirman harus berkata secara terbuka dan berani. Sementara, saksi-saksi yang membuat alibi bagi terpidana kasus Vina saat itu bungkam. Baru pada saat ini, kata Dedi, saksi tersebut berani berbicara.